selamat datang kepada hadirin yang telah hadir melalui virtual maupun yang hadir langsung di gedung ini yang dilaksanakan pada hari ini, hari Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023 secara hybrid yang bertempat di gedung Mandala Sabah Dr. Junjunan dan ditayangkan secara live melalui channel YouTube Pasik Jabar. Teriring doa dan harapan semoga seluruh rangkaian acaranya dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Adapun acara pada hari ini terdiri dari seminar nasional, pameran poster penelitian, dan bazar yang mengusung tema Indigenous Knowledge untuk pengembangan kearifan pangan lokal. Baik hadirin yang berbahagia, kita awali acara pagi ini dengan membacakan basmalah bersama. Hadirin yang terhormat, acara pertama kita simak bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Qaf ayat 6 hingga 9 yang akan dibacakan oleh Bapak Agus Rahmat SPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ila samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha. Kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا min kulli zawjin bahij.
Ketua Pelaksana Kegiatan yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Tin R. Muhtadi MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Ari Purbayanto yang sudah menyempatkan hadir dalam kesekian kesibukannya, jumlah kearifan lokal dari bidang perairan. Kemudian kepada Direktur Pasca Sarjana sekaligus selaku Ketua Umum Paguyuban Pasundan, Profesor Didi Turmuzi beserta jajarannya, Bapak. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kepada Dr. Makbul Mansur selaku Ketua Umum YPT Pasundan, kepada Bapak Rektor Universitas Pasundan, Prof. Edi Yusuf, beserta jajarannya juga di sini ada pada para warek, para pimpinan atau perwakilan dinas di lingkup Jawa Barat, kemudian Bapak Adi Lukman yang saat ini beliau sedang dipanggil Presiden, jadi kita akan melihat presentasinya dengan online dan diwakili di sini kalau nanti ada tanya jawab oleh Pak Irfan. Kemudian Pak Ali, atur nuhun pisan, Pak Ali tos ngersakeun sumping, beliau juga nanti akan memamerkan produk-produk organik yang memang muatannya sebagian besar muatan lokal, kearifan lokal yang perlu kita gali dengan indigenous knowledge. Sebagai Ketua Aliksa, kemudian juga Prof. Dr. Yusman Taufik, beliau sebagai Dekan Fakultas Teknologi Pertanian yang sekarang ini akan berperan sebagai moderator dari diskusi panel. Kemudian kepada Kaprodi dan perwakilan Universitas di Jawa Barat di lingkup Universitas Pasundan, dan saya banggakan tentunya yang bekerja sampai malam nih para panitia dan juga mahasiswa yang sudah hadir di sini cukup penuh ya, karena mereka lah nanti yang akan menindaklanjuti hasil dari seminar ini. Kemudian juga jadi saya ingin memulai laporan saya dengan kenapa ada Hari Pangan Sedunia. Jadi cetusan Hari Pangan Sedunia ini dilahirkan pada tanggal 16 Oktober tahun 1979. Barangkali kalau yang para senior sempat tahu kondisi dunia pada saat itu. Hampir seperti sekarang ini. Betapa krisis di dunia ini berdampak dengan keberadaan ketersediaan pangan. Maka FAO sebagai penyelenggara bekerja sama dengan FDA dan UNICEF serta WHO mencetuskan Hari Pangan Sedunia ini untuk menemukan solusi. Ya, disinilah barangkali semua negara yang hadir kemarin tanggal 16 Oktober yang lalu juga di sana Pak, intinya terutama diadakan dan sekarang ini di berbagai tempat. Itu barangkali. Kemudian kenapa indigenous knowledge? Karena knowledge-nya ada di kita di universitas. Kenapa kami hadirkan di sini sejumlah mahasiswa yang nanti akan menindaklanjuti. Jadi sekali saya sampaikan, saya laporkan peserta yang hadir Pak itu 900 orang. Namun karena ketersediaan tempat, maka sekaligus juga memfasilitasi Pak Adi, kita adakan secara hybrid. Jadi mereka di luar sana tentu saja juga sedang
mencermati acara kita hari ini. Maaf, ini saya ada yang terlupa tadi. Bapak Dr. Andes Nurizal Paris, MPD ini WD3 dari Fakultas Sains Terapan Universitas Surya Kencana, Punten Kalanggung. Barangkali itu yang saya laporkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi disampaikan barangkali oleh MC, saya ulang sedikit. Di yang pertama kita akan simak penyampaian dari pembicara kunci Prof. Ari Purbayanto, yang beliau di sini tidak melepas bajunya ya Pak, sebagai direktur eksekutif tidak melepas bajunya, tapi beliau juga saintis yang akan menampilkan indigenous knowledge-nya di bidang kearifan lokal. Beberapa contoh produknya ada di pameran, ya, produk indigenous bisa dilihat di sana. Kemudian akan dilanjutkan karena Prof. Ari juga harus membuka acara di BSD ya Pak ya secepat sebagai dekan teknik ataupun yang sekarang akan berperan sebagai moderator untuk menampilkan presentasi dari Pak Adi, dari Pak Adi dulu barangkali, maaf Pak Adi ya, karena khawatir beliau juga menunggu lama, akan dilanjutkan diskusi dulu Pak, nanti baru selanjutnya oleh Pak Ali. Barangkali itu yang akan kita simak di hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan beserta jajaran para sekjen. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan beserta jajaran. Yang saya hormati pembicara kunci Bapak Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto MSc, yang nanti beberapa saat lagi akan menjadi pembicara kunci. Yang saya hormati Bapak Insinyur Adi Lukman selaku Ketua Umum kami, yang hari ini diwakili oleh Pak Irfan. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Insinyur Alik Sutarjat MP selaku Ketua Aliksa Organik SRI Konsultan. Terima kasih. Yang saya hormati sejawat Profesor Dr. Insinyur Yusman yang nanti akan bertindak sebagai moderator. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Nurizal Paris dari Universitas Surya Kencana, dan hadirin Bapak Ibu sekalian pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah Jawa Barat. Yang saya hormati para Kaprodi, Prodi Pangan, Ibu Prof. Tin beserta sekretaris, Prof. Yosef beserta sekretaris, para dosen, adik-adik mahasiswa S1, S2 di lingkungan teknologi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini. Kita bisa hadir di dalam seminar dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia. Walaupun tepatnya tadi Prof. menyebutkan Hari Pangan adalah tanggal 16, tapi masih dalam suasana Hari Pangan Sedunia dengan tema Indigenous Knowledge untuk kearifan lokal pangan. Kalau kita perhatikan, indigenous knowledge atau pengetahuan tradisional ini bukan hanya saja di unsur di komponen pangan, tapi juga ada di seni, kemudian di invention lainnya,
kemudian juga di budaya dan sebagainya. Sehingga tidak aneh kalau sekarang indigenous knowledge ini sudah merebak kemana-mana, karena hampir 80% di masyarakat dunia itu ada indigenous knowledge. Oleh karena itu kita berfungsi, kita punya harapan ke depan bahwa indigenous knowledge ini, pengetahuan tradisional ini, bagaimana caranya yang sifatnya tacit knowledge itu dihilirisasikan, disosialisasikan menjadi explicit knowledge. Karena bagaimanapun juga setiap daerah punya kearifan lokal. Dalam hal ini tentu berkaitan erat kalau kita menuju kepada Hari Pangan Sedunia, maka itu di situ akan terkait indigenous knowledge ini dengan keamanan pangan, kemudian ketahanan pangan, dan ujung-ujungnya adalah kedaulatan pangan. Karena bagaimanapun juga masalah keamanan pangan, oleh karena itu hari ini hadir Pak Insinyur Ali dari Organik. Kita tentu harus gitu terhadap keamanan pangan ini, karena bisa terjadi oleh beberapa komponen. Pertama, mungkin bisa terjadi keamanan pangan itu karena pengaruh atau kontaminasi dari unsur biologis atau unsur kimianya atau faktor-faktor lainnya. Faktor-faktor lainnya antara lain misalnya saja kita bagaimana misalnya kalau terjadi keracunan di suatu daerah, itu akan menjadi isu nasional dan juga akan melebar menjadi isu internasional. Oleh karena itu di dalam seminar hari ini yang bertemakan indigenous knowledge, kita mengembangkan, mensosialisasikan agar indigenous knowledge yang ada di setiap daerah, setiap masyarakat, setiap negara itu menjadi masif, menjadi explicit knowledge, sehingga kita bisa mengkodifikasi, bisa meninjau apa-apa yang ada di dalam indigenous knowledge ini. Kalau kita datang ke suatu daerah, pasti, apalagi Bandung, banyak kuliner itu menunjukkan itu adalah indigenous knowledge yang mungkin di daerah lain berbeda. Di daerah lain keunggulan mungkin dari kain, mungkin juga dari budaya dan sebagainya. Oleh karena itu tema hari ini cukup bagus sekali, indigenous knowledge untuk pengembangan kearifan lokal, sehingga dari kearifan lokal inilah nanti akan menjadi kekuatan di dalam mengawal pertama keamanan pangan, ketahanan pangan, dan ujung-ujungnya kedaulatan pangan, sehingga akses masyarakat terhadap gizi dan segala macam itu menjadi sebuah prioritas. Terima kasih kepada semua yang terhadir, khususnya panitia, Ibu Propin beserta jajaran, dan unsur-unsur lain dari pihak Pemda. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar dalam rangka Hari Pangan Sedunia dengan tema Indigenous Knowledge untuk pengembangan kearifan lokal secara resmi dibuka. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, baik yang di daring maupun yang di luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Pasundan yang sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Pasundan, Prof. Haji Edi Yusuf, yang juga saya hormati Ketua Yayasan Pasundan, Bapak Didi Turmuzi, dan tentunya Ketua Yayasan, wabil khusus Ketua Panitia, beliau guru saya, Prof. Tin Muhtadi, banyak mengajari saya mulai di mahasiswa
dan juga yang mengantarkan saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena beliau reviewer dan juga mengkoordinasikan kegiatan reviewer penelitian. Saya juga reviewer muda waktu itu. Terima kasih Prof. Dan tentu para peserta seminar yang hadir secara daring maupun yang hadir secara luring. Saya dengar dari Prof. tadi jumlahnya luar biasa. Yang hadir hari ini 900. Jadi jumlah ini jumlah yang sangat signifikan untuk sebuah seminar ilmiah. Biasanya kalau yang ilmiah ini tidak disukai untuk dihadiri, tapi nampaknya semangat Hari Pangan Sedunia ini yang setidaknya menjadi daya tarik tersendiri Bapak dan Ibu hadir, karena pangan adalah hidup dan mati bangsa ini. Dan juga ketertarikan karena Universitas Pasundan memiliki program studi unggulan, yaitu S1 Teknologi Pangan yang sudah terakreditasi unggul, dan program Pasca Sarjana Teknologi Pangan yang juga sudah terakreditasi B dan insya Allah dalam waktu dekat menjadi unggul. Selamat, salah satu universitas swasta terbaik di Indonesia, karena Bapak Ibu harus bangga karena satunya ilmu teknologi pangan yang memperoleh akreditasi unggul, dan saya yakin nanti akan segera memperoleh akreditasi internasional. Bapak Ibu, berbicara mengenai pangan, nanti saya mohon dibantu slide-nya. Tentu seperti yang disampaikan oleh panitia, saya akan bicara tentang indigenous knowledge dalam pengembangan kearifan lokal, kearifan pangan lokal. Dan ini tentu hal yang sangat penting, karena bukan saja ini menjadi khazanah kekayaan yang tidak ternilai, kearifan lokal ini, dan juga ini menyangkut budaya masyarakat kita yang saya pikir memang harus terus kita kembangkan, dan generasi muda harus paham ini. Dan saya akan mencoba nanti memaparkan baik konseptual maupun teori fakta-fakta di lapangan, termasuk saya sendiri terlibat juga di dalam pemberdayaan masyarakat lokal karena saya masuk di aliansi pertanian organik sebagai tim ahli standar pertanian organik Indonesia. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan Pak Rektor tadi di slide berikutnya, mohon next slide. Ini sangat penting bahwa pangan itu tentu slide selanjutnya mohon. Ya, pangan itu tentu sangat penting bagi kita semua. Kita paham hidup mati bangsa ini pangan. Perang akan terjadi apabila tidak ada makanan. Kita nggak mungkin makan HP, nggak mungkin makan mobil. Ujung-ujungnya pangan, dan itu yang diperebutkan. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan tragedi perang di Palestina. Mereka butuh bahan pangan, yang dicari air dan pangan, makanan. Dan tentu kita tidak ingin Indonesia kekurangan bahan pangan. Dan undang-undang kita tentang pangan, Undang-Undang 18 2012 telah menggariskan, bahkan founding father kita Profesor Dr. Soekarno tahun 1952 sudah mengatakan bahwa persoalan makanan rakyat adalah persoalan hidup matinya bangsa ini. Dan beliau, Prof. Tin masih ingat, beliau mencanangkan saat itu bahwa IPB salah satu perguruan tinggi yang ditugasi diberikan mandat untuk tentu memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Dan tentu ini pertanian menjadi fondasi kehidupan di bumi ini, dan saat ini kita bersyukur sudah banyak perguruan tinggi yang membuka program studi pertanian dan pangan. Dan tentu
di dalam deklarasi World Declaration on Nutrition, di situ disebutkan bahwa memperoleh makanan yang cukup, bergizi, aman adalah hak hidup setiap warga negara. Tetapi tentu hak hidup itu perlu tentu diwujudkan, tentu penjaminannya melalui undang-undang, tetapi juga bila tidak ada masyarakat yang mengusahakan pangan, maka kita juga tidak akan bisa memperoleh pangan tersebut dalam jumlah yang cukup. Karena itu ketahanan pangan adalah sangat penting di dalam kehidupan ini. Kita lihat kondisi lanjut di slide berikutnya, bahwa kita menghadapi permasalahan yang tentu semakin lama semakin berat tantangannya. Penduduk dunia di 2050 nanti ada 9,8 miliar. Waktu saya kuliah di Bogor tahun 84, penduduk kita masih 150 juta penduduk Indonesia, sekarang sudah 270 juta. Mereka butuh pangan yang cukup. Bahkan diperkirakan saat ini ada 690 juta orang lapar karena pangan. 8,9% dari populasi dunia kekurangan makan. Indonesia sendiri juga pada saat COVID luar biasa kita terdampak kekurangan pangan karena penghasilan sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak bisa mengakses pangan. Bahkan kalau kita lihat indeks ketahanan pangan global, Indonesia berada di posisi 62 dari 113 negara, dan kita di bawah Vietnam, kita pun di bawah Malaysia. Ini yang perlu menjadi perhatian kita dan tantangan kita. Dan Indonesia masuk ke dalam Global Hunger Index Score di 20,1, artinya serius. Dan pada saat pemerintah mengabaikan ini, maka ini yang terjadi, antar penduduk saling berebut pangan, dan ini sangat miris. Dan beberapa waktu lalu kita harus impor beras, bahkan cabai saja impor. Dan ini yang membuat kegundahan kami. Konversi lahan-lahan pertanian menjadi perumahan luar biasa. Harusnya kalaupun lahan pertanian diubah, itu harusnya tetap fungsinya menjadi lahan pertanian. Yang terjadi luar biasa. Itu cerminan nelayan tradisional dan petani tradisional di Jepang yang diproteksi oleh pemerintah. Kita mendambakan itu. Kita rekomendasi tentu pemerintah harus memberikan dukungan di dalam penyusunan kebijakan dan akses modal. Tadi disampaikan akses modal UMKM ini sulit. Ini yang harus kita perjuangkan. Penguatan organisasi petani lokal. Kita nggak boleh bekerja sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Harus dalam suatu organisasi. Organisasi pertanian organik, pertanian A, B, dan C. Tidak bisa sendiri-sendiri lagi, sehingga akan kuat petani itu. Dan terakhir adalah program edukasi kearifan pangan lokal untuk masyarakat umum. Kita harus bergerak. Universitas harus melakukan program ini, bagaimana kita mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat akan paham pentingnya kearifan pangan lokal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, dan mohon berkenan Bapak untuk tetap di tempat, karena saat lagi hadirin akan kita saksikan penyerahan cenderamata dari Direktur Pascasarjana Unpas yang juga selaku Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Profesor Dr. H.M. Muhtadi MSI. Wah, ini penting. Iya, siap. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi anggota suatu saat.
Baik, mohon izin saya pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih, silakan. Boleh tangan kanannya diangkat. Baik, kami pandu 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu dan kami persilakan untuk duduk kembali. Hadir di sini, kami ucapkan selamat jalan Bapak dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan hadirin, saya lanjutkan kembali pada acara sesi seminar dan diskusi panel ini yang akan memandu selaku moderator yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yakni Profesor Dr. Insinyur Yusman Taufik MP. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pak Dekan ini sangat banyak penggemarnya. Baik Pak Dekan, acara sepenuhnya saya serahkan. Silakan untuk membantunya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta seminar Hari Pangan Sedunia tahun 2023. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya diberi tugas memandu diskusi panel. Nanti kita dengarkan dari pembicara pertama, Pak Andi Lukman, yang akan bergabung bersama kita secara online, karena kebetulan Pak Andi tidak bisa bergabung, ada pukul 2 yang harus menghadap Pak Presiden Jokowi. Alhamdulillah di sini juga hadir Pak Irwan. Pak Irwan ini mewakili Pak Andi yang selama perjalanannya membantu UKM-UKM untuk meningkatkan ingredient dan analisis kandungan yang ada di produk pangan. Jadi bisa dibantu oleh Pak Irwan. Kemudian saya mohon maaf untuk diskusi, jadi kita yang pertama kita dengarkan pemaparan dari Pak Andi karena secara online. Kita beri waktu sekitar 20 menit, kemudian kita diskusi dan kita lihat waktu dari Pak Andi apakah beberapa penanya. Pak Andi, alhamdulillah Pak Andi Lukman sudah bisa bergabung. Ini mohon maaf Pak Andi, kita bertemu secara online. Kemudian nanti dilanjutkan pembicara kedua Pak Jonaid yang insya Allah setelah Pak Andi Lukman untuk memberikan materi di pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya berikan kesempatan pada Pak Andi, yang pertama akan saya sedikit kurikulum vitae dari Pak Andi Lukman. Pak Andi Lukman ini lahir di tahun 1961, lulus di IPB pada tahun 1984 di Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi, kemudian Fakultas Agrikultur dan Teknologi Pertanian. Kemudian selama proses Pak Andi berpengalaman aktif dalam seminar dan pelatihan baik tingkat nasional maupun internasional, dan kita semua mengetahui Pak Andi Lukman sangat aktif baik di bidang industri makanan dan minuman, sehingga Pak Andi Lukman ditunjuk kembali untuk periode kedua Pak Andi sebagai ketua GAPMI. Jadi aklamasi Pak Andi terpilih menjadi ketua GAPMI di periode yang sekarang. Kita beri aplaus untuk Pak Andi. Kemudian Pak Andi Lukman juga di dalam kegiatan keorganisasian aktif di Kamar Dagang Industri Kadin Indonesia,
kemudian anggota Kodek, kemudian Aliansi Makanan Minuman ASEAN, IFBI, kemudian aktif di Himpunan Asosiasi Pangan Indonesia, dan anggota penasihat PT SBS, dan sekarang Pak Andi menjadi Dewan Pembina di jurusan Teknologi Pangan Universitas Brawijaya. Besar kemungkinan kami lamar juga Pak Andi nanti menjadi penasehat juga di Teknologi Pangan Unpas Pak Andi. Jadi kita ajak bergabung. Kemudian aktif juga di beberapa Pokja, Percepatan Peningkatan Gizi, Kementerian Bappenas, dan di dalam kegiatan seminar Pak Andi juga sering ikut dalam kegiatan forum internasional maupun internasional dan sebagai tamu di berbagai perguruan tinggi. Baik, untuk kesempatan pertama adalah Bapak dan Ibu, kita mendengarkan paparan dari Pak Andi Lukman dalam seminar pada pagi hari ini dengan topik upaya pengembangan kearifan pangan lokal dari ke skala industri. Jadi dengan arahan paparan dari Pak Andi, mudah-mudahan teman-teman UKM dari industri kecil itu bisa berubah menjadi industri besar, dan mahasiswa sebagai generasi muda dapat menjadi jembatan di dalam pengembangan pangan lokal. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan pada Pak Andi untuk memaparkan materinya. Waktu saya silakan Pak Andi. Oke, baik. Terima kasih Pak Gusman selaku moderator, dan sebelumnya saya ingin menyapa dulu Prof. Edi Yusuf, Direktur Unpas, Prof. Didi Tutmusi, Direktur Pasca Sarjana, dan tentunya guru saya Prof. Tin Mutadi. Saya sangat apresiasi sekali karena saya pernah juga ditunjuk sebagai Ketua Panitia Sosialisasi Undang-Undang 18 tahun 2002. Pada saat saya masih sangat junior, tapi ditunjuk sebagai Ketua Panitia tingkat nasional bersama Pak Menteri Ristek pada waktu itu. Sangat apresiasi sekali, dan kemudian saya juga beberapa kali sebagai reviewer di Ristek yang dan juga di LPDP, Rispro, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan ini salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya sudah rencana hadir, tiba-tiba beberapa hari yang lalu saya diminta mendampingi Pak Menteri karena ada acara bersama Presiden, jadi terpaksa saya harus minta online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari kehadiran saya di sana, tapi saya masih ada Pak Irwan di sana. Pak Irwan juga cukup aktif dan cukup banyak peranan dalam mengembangkan industri makanan minuman, karena kami juga punya tugas di dalam banyak program. Salah satunya yang saat ini sedang berjalan adalah program PPI Bangga Buatan Indonesia, dan juga Indonesia Spice of the World. Ini juga merupakan kearifan lokal yang diminta kami mengembangkan dari kantor Kemenko Marves dan seluruh kementerian terkait. Pada petani-petani, karena petani ini sepertinya ketika panen itu tadi harga jatuh gitu, sehingga sering begitupun Pak, selain misalnya sayuran, buah-buahan, beras juga gitu Pak. Kan saya pernah di Indramayu, ketika panen beras tuh harga gabah itu murah gitu Pak, dan jarang tidak terserap oleh Bulog. Ini real Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya kedua, tengah belakang. Yang belakang dulu biar ini bisa kelihatan kameranya. Langsung ke depan aja.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Manis dari Universitas Surya Kencana Cianjur. Menyambung tadi menyimak dari Prof. Ali yang menyatakan bahwa para petani Indonesia itu diproteksi atau tidak. Kalau di Jepang pasti diproteksi karena tadi duduknya juga berleha-leha di kursi yang puluhan juta. Tapi kalau di Indonesia berleha-lehanya di palupuh biasa apa kalau bahasa Sunda pasti rada kecepet biasanya deh apa badannya karena di palupuh. Nah kami ingin bertanya ke Bapak yang online bahwa apakah Indonesia memang memproteksi para produsen pangan yang ada di Indonesia? Gambaran saja, saya di Cianjur Selatan bahwa harga gula merah yang justru murni itu di bawah 10.000 bahkan mungkin 7.000. Kalau yang sudah menjadi gula semut di kota itu bisa 1 kilo mungkin bisa puluhan ribu, Pak. Apakah Indonesia memang sudah memproteksi para produsen pangan ini atau tidak? Saya khawatir jauh panggang dari api apabila proteksi pangan itu tidak dilakukan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya orang Sunda itu sudah terbiasa harusnya Pak dengan melestarikan, kalau kata orang-orang dulu itu namanya gurilap Sunda. Ya, kita itu harus melestarikan gunung, rimba, laut, pantai, sungai dan danau. Tapi itu memang tidak dilakukan mungkin oleh sebagian dari para pemegang kebijakan. Jadi saya khawatir bahwa political will dari pemerintah itu memang tidak berpihak kepada para produsen pangan di Indonesia. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama itu kepada Bapak yang online, yang kedua untuk Profesor Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Muhammad Aufal Hanif dari Universitas Pasundan. Saya sempat membaca gitu, berdasarkan data USDA, Departemen Pertanian Amerika Serikat, Indonesia adalah negara ketiga penghasil beras terbesar di dunia dengan rata-rata produksi 34.960 juta metrik ton setiap tahunnya. Bahkan berdasarkan data FAO tahun 2020, data tersebut terus meningkat sampai dengan 54,65 juta ton. Yang saya ingin tanyakan di sini, mengapa Indonesia masih mengandalkan impor beras setiap tahunnya untuk menjaga tingkat cadangan beras? Apakah jumlah tersebut tidak cukup untuk 278,60 juta jiwa masyarakat Indonesia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 penanya, Mbak Andi. Ya, pertama dari UKM dari Cimahi. Cimahi ya. Ya. Ada 2 pertanyaan. Ya. Ya. Enggak, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertama Ibu dari Cimahi, mohon maaf namanya tadi kurang sudah putus-putus ya. Jadi kenapa kita masih diimpor? Kalau saya berkaca dari industri pangan yang saya geluti, industri hilir pangan itu pertumbuhannya sangat pesat sekali seperti yang saya sampaikan. Karena untuk memenuhi konsumen, baik untuk konsumen lokal, domestik, maupun konsumen ekspor atau global. Nah, sementara Ibu, kita pengembangan hulu itu masih jauh tertinggal dibandingkan hilirnya. Sehingga tadi saya ingin punya cita-cita membangun ekosistem pangan yang baik supaya sinkron dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu kita perlu menyatukan kebijakan ini dari hulu ke hilir. Dan kalau saya boleh, sebenarnya saya ingin sekali pemerintah itu punya visi bahwa industri menjadi lokomotif pertumbuhan kita dengan mengangkat atau menarik gerbong
sektor ekonomi lainnya termasuk pertanian, kelautan, peternakan, semua harus kita tarik bersama. Dan tentunya kita juga harus punya konsep atau mindset yang sama terkait dengan konsep agroindustri. Saya sebenarnya beberapa kesempatan ingin mengajak para petani kita, ini sekaligus menjawab yang kedua tadi, tadi saya sampaikan, ingin membangun mindset agroindustri. Petani itu juga harus punya mindset sebagai industriawan. Bukan hanya bertani sekedar bertani, nanam panen, ujung-ujungnya akan naik turun seperti yoyo. Pada saat panen harga hancur, pada saat tidak panen harga naik, kepengen tanam lagi karena harga tinggi, pada saat panen lagi turun lagi. Nah ini bukan mindset industri. Mindset industri kita harus memikirkan bagaimana output inputnya, bagaimana kita menjaga kestabilan dan lain sebagainya. Termasuk sebetulnya petani-petani melalui BUMDes sekarang sudah cukup banyak, harusnya mengembangkan intermediate industrinya supaya bisa mendukung di industri hilirnya. Salah satu contoh yang sering saya pakai sebagai contoh, industri cabai misalnya. Kita butuh cabai itu harganya seperti yoyo dari 2.000 sampai pernah 200.000, sangat tinggi sekali fluktuasinya. Kenapa? Karena pada saat panen harga hancur sekali, kemudian pada saat tidak panen kekurangan sehingga harus impor. Dan padahal pada saat panen sebetulnya petani-petani melalui koperasi, melalui BUMDes dan lain sebagainya harusnya bisa melakukan intervensi teknologi, memanfaatkan teknologi sederhana untuk melakukan proses penyimpanan, proses pengolahan sederhana menjadi bubuk cabai, menjadi bubur cabai, menjadi cabai kering dan lain sebagainya, sehingga bisa disimpan dalam jangka panjang dan tidak perlu sampai rusak atau sampai memaksakan harga, yang penting harga berapa saja boleh dijual. Kita harus bisa merencanakan jangka panjang, berapa harga pokok kita, berapa cost input kita, termasuk pupuk, termasuk tenaga kerja yang kadang-kadang tidak pernah diperhitungkan oleh petani, termasuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dan semuanya harus dikalkulasi secara mindset industri. Dan kita akhirnya punya harga pokok kita berapa, dan kita harus jual berapa supaya petani ini mendapatkan margin. Sebetulnya dari anggota kami sering mengadakan kerjasama dengan kelompok tani untuk melakukan kontrak jangka panjang, termasuk cabai misalnya. Pada saat itu pernah satu kali terjadi harga cabai drop menjadi 2.000, saya dan beberapa anggota dipanggil di Kementan, kita buat MOU kesepakatan dengan konsep agroindustri. Sepanjang tahun kita kontrak harga antara 15 sampai 20.000 pada saat itu, sehingga petani secara kalkulasi input output itu sangat diuntungkan karena sudah ada jaminan off-takernya, sudah ada jaminan harganya, sehingga petani fokus meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Yang terjadi adalah pada saat itu tiba-tiba harga melonjak menjadi 150.000-200.000, petani semua kabur, sehingga menjual produknya ke orang lain yang harganya sangat tinggi sekali. Tapi begitu kemudian harga anjlok lagi menjadi 2.000, petaninya kembali lagi ke perusahaan, minta untuk dilakukan kontrak lagi seperti itu. Nah, inilah bukan mindset industri, tapi mindset yang tidak punya konsep yang jelas. Nah, ini yang harus dirubah kalau menurut saya. Petani-petani kita harus mampu merubah hal tersebut, sehingga tidak ada harga jatuh pada saat panen. Tadi Ibu dari Cimahi sekaligus menjawab, sehingga kita bisa punya kalkulasi sepanjang tahun. Industri itu biasanya seperti itu, dari awal tahun kita prediksikan kita punya produksi berapa, kapasitas berapa, harga pokoknya berapa, kemudian kita akan mendapatkan harga jual berapa, margin berapa, sehingga kita jelas keuntungannya, target keuntungan berapa, target marginnya berapa, seperti itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan bersama. Nah, terkait dengan ini tentunya yang kedua, yang terkait dengan apakah petani diproteksi atau tidak, itu yang kedua dari Cianjur. Sebetulnya proteksi itu bisa dilakukan bersama. Kita tadi sama, kita harus melakukan yang sama, bagaimana kita harus bekerja sama.
petani itu harus menjadi bagian atau subsistem dari industri supply chain industri itu sendiri, sehingga tidak terpotong-potong dan konsisten. Ya, sehingga inilah sebetulnya merupakan proteksi dari petani, off-takernya jelas, harganya jelas, sehingga kita bicaranya long term, jangka panjang. Kalau industri, mindset industri harus berpikir jangka panjang, tidak berpikir sesaat atau memanfaatkan hal-hal yang tiba-tiba menguntungkan, tapi pada saat lain tiba-tiba tidak menguntungkan. Inilah yang harus dilakukan bersama oleh pelaku industri, oleh para petani, dan tentunya dengan bimbingan pemerintah. Tadi dari Ibu Cimahi terkait dengan ketahuan pangan, apakah ada pembimbingan dari pemerintah? Saya kira sebetulnya pemerintah sudah banyak melakukan ya, tetapi memang akhir-akhir ini yang menurut saya perlu dilakukan adalah bimbingan di tingkat teknis, termasuk bagaimana meningkatkan produktivitas mereka, meningkatkan literasi keamanan pangan, meningkatkan literasi terkait dengan konsep-konsep industrialisasi dan ekonomi, sehingga para petani kita punya keyakinan dan punya ilmu yang cukup untuk mengelola usahanya itu sendiri. Dengan demikian ini akan menjadi sustain, berbasis bisnis, tidak berbasis CSR. Yang ini yang selalu saya tekankan, kita harus mendorong berbasis bisnis supaya bisa langgeng dan kerjasama dengan baik, saling menguntungkan, ya seperti itu. Kemudian tadi ada Mas Nopal dari Unpas ya, ini sebetulnya saya tidak punya hak jawab ini karena ini merupakan kewenangan pemerintah terkait dengan impor beras. Ya, memang selalu data dikatakan bahwa sebetulnya terjadi hampir 10 juta ton tiap tahun ya beras kita, dari total produksi 70 juta ton kemudian menjadi beras kita 35-36 juta ton, dan kemudian dikonsumsi katanya ada surplus 10 juta ton. Tapi faktanya yang saya pernah dapatkan dari Badan Pangan Nasional, stok itu bukan menjadi pegangan pemerintah, stok itu tersebar di mana-mana. Stok itu ada di penggilingan padi, ada di masyarakat, ada di konsumen. Sementara pemerintah yang dikelola adalah melalui Bulog. Dan pemerintah wajib untuk melakukan pengamanan agar ini menjadi basic needs atau kebutuhan dasar masyarakat terjamin. Sehingga pemerintah selalu mengatakan stok Bulog itu harus minimal 1,5 juta ton untuk mengamankan konsumsi masyarakat Indonesia apabila terjadi gejolak, kekurangan pangan dan lain sebagainya. Ini tugas pemerintah di dalam menangani kebijakan pangan. Dengan demikian, karena Bulog itu tidak punya stok yang memadai dan tidak bisa memobilisir stok-stok yang ada di luar kewenangan pemerintah, tentunya pemerintah harus mengamankan itu, sehingga inilah menjadi kewajiban dan tugas pemerintah. Tidak bisa dipungkiri harus impor. Nah, oleh sebab itu tentunya yang bagi saya sampaikan juga, kita itu harus punya sistem yang bisa mengintegrasikan menjadi keseluruhan berapa stok yang dimiliki oleh pemerintah di pangan, berapa stok yang dimiliki oleh para pedagang kita, para industri penggilingan padi kita dan sebagainya, lumbung-lumbung desa, semuanya ini sebetulnya dengan zaman digital saat ini sangat mudah sekali membuat sistem apabila ada komitmen bersama. Setiap desa, setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi wajib memasukkan data stoknya yang ada. Dengan demikian pemerintah akan tiap daerah saya punya stok sekian, sehingga tentunya tidak hanya pertimbangan stok Bulog saja, tapi stok keseluruhan nasional bisa termonitor dengan baik. Mungkin itu pendapat saya, sebetulnya itu wewenang pemerintah untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu ya, karena Pak Andi waktu tidak banyak, mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi secara offline Pak Andi ya, karena ini Pak. peserta kita ada 900 yang hadir di ruangan ini, ada berarti 300 lebih. Jadi dari pelaku usaha Pak Andi, kemudian ada dari Badan Riset,
Nah, sehingga kehadiran Pak Andi sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan bisnis, Pak. Karena tadi dari apa yang Pak Andi sampaikan bahwa bagaimana kita ingin melakukan komersialisasi produk kita akan dimulai dari konsep, jadi ada ide. Nah, ide-ide itu dari teman-teman pelaku usaha, kemudian dari mahasiswa, dan kebetulan yang hadir juga ada mahasiswa S2 dan S1 Pak Andi. Kemudian setelah ada ide kita lakukan riset, nah riset pun ada teman-teman dari badan riset, kemudian kita ada development produk kita, kemudian kita bisa menganalisis bisnis kita, baru kita launching produk kita. Tetapi tidak bisa kita launching sendiri, tapi kita sudah kerjasama dari berbagai bidang pentahelik. Kemudian kita juga tidak lupa bagaimana royalty dan paten dan lisensi ini yang sering ada kelemahan di kita. Begitu Bapak dan Ibu yang bisa. Mungkin sedikit tambahan Pak Yusman. Silakan nanti Pak Irwan menyampaikan untuk bergabung di dalam komunitas GAPMI, UKM GAPMI, supaya lebih membuka wawasan. Karena GAPMI ini bekerjasama dengan Kadin, bekerjasama dengan pemerintah, kita punya sekolah ekspor yang sudah menghasilkan UKM-UKM yang tadinya tidak mengerti ekspor, akhirnya bisa ekspor. Kemudian ada program SUTW, program BPI, sehingga banyak UKM-UKM yang tadinya tidak bisa menjual produknya akhirnya bisa masuk di dalam ekosistemnya, yang bisa menjual ekspor dan lokal dan dengan lebih baik lagi. Kemudian dari Kementerian Perindustrian kita punya program bantuan desain kemasan dan lain sebagainya, konsultasi kemasan, sehingga ini akan memberikan wawasan. Jadi intinya silakan bergabung di dalam komunitas kami, nanti Pak Irwan bisa jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi tawarannya. Insya Allah teman-teman nanti bergabung dengan GAPMI ya. Nanti dengan Pak Irwan nanti ada beberapa hal yang disampaikan. Setelah kita berikan aplaus pada Pak Andi Lukman. Terima kasih. Sempat hadir dalam kesibukannya dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Andi, berakhir juga materi yang disampaikan oleh Pak Andi. Sekali terima kasih Pak Dirpan atas kehadirannya. Kita tutup acara dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit Pak Yusman. Ya, sama-sama Pak Andi. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin tanyakan sedikit tentang GAPMI? Ini kemudian ada Pak Irwan tentang bagaimana apa yang ditambah sedikit, Pak? Masih disampaikan sedikit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada GAPMI khususnya, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua GAPMI juga. GAPMI itu gabungan produsen makanan minuman Indonesia. Sedikit sekilas mengenai GAPMI. GAPMI ini merupakan tempat berkumpulnya para produsen. Ya, para produsen makanan dan minuman di Indonesia yang hingga saat ini berjumlah lebih kurang 400 anggota kami, ya, seluruhnya produsen. Dalam 400 itu lebih kurang 120 merupakan usaha mikro kecil dan menengah. Dan usaha mikro kecil menengah ini saya selaku ketua komite pembinaan pengembangan yang dipercayakan untuk bagaimana mengubah para UMKM ini yang masuk di kami tidak lagi menjadi seorang usaha mikro kecil dan menengah. Jadi ketika mereka bergabung dengan kami memberikan semua yang kami punya. Artinya bukan memberikan secara fisik, tapi kami memberikan knowledge, pengetahuan. Kami memberikan
terutama dan sangat utama itu adalah tadi disampaikan oleh Pak Adi sendiri, mindset yang harus dirubah. Saya berkeliling Indonesia, baru saja juga kemarin kembali dari Padang, terus saya sendiri memimpin delegasi UMKM yang kami bina, bertemu dengan beberapa negara dalam program Trade Expo Indonesia. Selesai ini saya harus kembali, Pak, dan besok pagi saya juga akan menjadi salah satu bagian di komite Indonesian Spice Up the World, sebuah program dari pemerintah yang diluncurkan 2021 oleh Pak Jokowi. Besok kita ada rapat lagi di Bandung, jadi besok nanti sore pulang, nanti siang setelah ini saya kembali jam 5 pagi kami sudah harus berada di stasiun Halim karena rapatnya adanya di Bandung di stasiun Tegal Luar. Jadi kami nggak rapat kemana-mana, sorenya selesai rapat kami harus kembali lagi gitu. Ini saya bilang ini rapat super express gitu ya, untuk membentukkan Indonesian Spice Up the World. Nah, di dalam kami ini UMKM yang kami bina ini tidak seperti di kementerian, Pak, tidak seperti juga di lembaga-lembaga atau sektor swasta atau apapun. Mohon maaf, saya dibilang kejam oleh para UMKM. Waktu pembukaan pendaftaran Ibu, ya kita ada 370 dan saya hanya memilih 120. Dari 120 yang aktif hanya sekitar 70-60. Yang lainnya kami coretkan satu persatu. Kami kejam. Artinya kejam di sini bukan karena kami nggak mau Anda, tapi kami ingin Anda berubah baju. Bukan UMKM, tapi kami mau Anda ada di sini keluar menjadi di bajunya tertulis saya wirausaha, saya pengusaha sukses, saya profesionalisme. Itu yang saya terapkan. Jadi di program di kami tadi Pak Adi sampaikan, apabila ada UMKM yang mau bergabung silakan, ya terutama di program Indonesian Spice Up the World, karena program ini diinisiasi oleh Kemenko Marves dan GAPMI ditunjuk sebagai koordinator leadernya terhadap seluruh 17 kementerian, lembaga dan BUMN, dan saya di GAPMI ditunjuk sebagai ketua pelaksananya untuk nasional. Jadi saya paham mengenai program ini, dan juga baru lagi saya ditunjuk langsung juga dari asosiasi untuk menjalankan program Bangga Buatan Indonesia 2024 sampai 2029. Jadi saya juga ada 2 tugas. Bagaimana membuat produk-produk Indonesia ini menjadi tidak hanya dikenal di dalam negeri tapi di luar negeri juga oleh para masyarakat. Nah, menjawab yang tadi khususnya saya cuma mau menambahkan apa yang Pak disampaikan dari Ibu Cimahi. Saya tuh 4 tahun sebagai ketua juri di Indak sini, untuk setiap tahun tuh dulu ada lomba Bu, lomba pangan menggunakan bahan baku kearifan lokal. Saya ketuanya yang ditunjuk, dan selama 4 tahun itulah saya lihat produknya bagus dan semua sangat luar biasa. Hanya sayangnya kendala terbesar di UMKM itu cepat puas, satu. Kedua, tidak sustainability, tidak bisa menjaga kesinambungan. Ketiga, yang terkendala di UMKM itu adalah apa ya? Kalau saya bilang malas ya ada gitu ya. Artinya malas begini. Oh, saya sudah ada dapat order dari satu perusahaan atau dari satu ini, udah itu aja gitu. Nah, kami kalau tadi Pak Adi tekankan mindset industri itu nggak bisa gitu. Kalau sudah dapat satu, yang satu di-maintain, kami harus cari yang kedua. Dapat dua di-maintain, kami harus cari yang ketiga. Dapat tiga di-maintain, kami harus dapat 4. Seperti itu, Bu. Perihal yang Ibu sampaikan, tomat dibuang ya Bu ya, harga murah. Saya sudah diskusi membantu Pemda salah satu kota di Jawa Timur, Kediri, kalau saya nggak salah. Saya juga sudah membahas itu. Contoh tomat ini menarik. Saya pernah bekerja di perusahaan pasta tomat. Perusahaan Indonesia yang memproduksi saus tomat. Ibu tahu saus tomat yang digunakan itu impor. Padahal bahan bakunya tomat. Kenapa nggak bisa disuplai
karena petaninya tidak sanggup memenuhi kriteria yang diberikan pabrik. Satu. Dan kalaupun cocok, kuantitinya kecil. Ini yang saya mau sampaikan adalah bagaimana petani tomat itu merubah mindset, membawa buahnya ke lab atau ke mana gitu ya, untuk diperiksa apakah bisa dibuat inovasi sebagai paste, pasta. Kalau bisa diubah sebagai pasta, maka Indonesia tidak perlu import pasta tomat. Saya itu import banyak loh. Saya kerja di perusahaan kondimen, kita sebut kategorinya kondimen. Saus tomat, itu kalau import kan nggak tanggung-tanggung, bisa 4 kontainer, 5 kontainer. Itu baru satu perusahaan. Bapak Ibu pasti suka saus tomat merek, misalkan nih ya, ABC. Saus tomat merek Indofood. Apa 100% lokal? Tidak, karena tidak sesuai spek yang diberikan. Nah, bagaimana spek itu sesuai? Di GAPMI kami suka berdiskusi karena anggota Indofood segala macam juga salah satu anggota kita. UMKM pun kita utamakan untuk mensuplai bahan baku ke perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, jadi banyak saya membantu. Tomat itu nggak usah dibuang. Kumpulkan petani-petani ini, kumpulkan koperasi, bagaimana membuat tomat-tomat yang tidak laku ini, karena frustasi ya Bu sehingga dibuang kan. Tomat ini dibuat menjadi pasta. Dan setelah menjadi pasta, bagaimana pasta ini disimpan ke dalam ruang pendingin. Dan bagaimana supaya pasta ini masuk ruang pendingin bisa bertahan 3 bulan. Ini langkah-langkah yang harus dijalankan. Kalau ini semua diberikan ke UMKM, nggak ada yang mau kerja Bu, katanya, terlalu lama, makan biaya. Saya nggak sanggup seperti itu. Itu mudah-mudahan menjawab. Bukan berarti tidak ada yang namanya ketahanan dan segala macam. Semua ada. Proteksi pun ada. Dari pemerintah dari swasta pun ada. Nah, hanya yuk, mau nggak kita ini, saya bicara dari sisi UMKM, merubah mindsetnya dari usaha mikro, kecil, menengah menjadi seorang profesional. Kalau mau, contoh pertamanya adalah mau nggak UMKM mengikuti setiap tanpa meminta kata gratis untuk buknya. Ini yang saya terapkan di UMKM saya. Kemarin saya bawa rombongan 54 orang UMKM bayar ke Bangkok. Waduh Pak, gratis. Mau gratis, mau saya ikut. Pokoknya bayar. Terjadi bayar. 54 orang pergi. Pulang-pulang Bu, mereka lapor, Pak saya dapat calon buyer, calon pembeli dari 5 perusahaan. Yang satu, Pak saya dapat calon pembeli 3 perusahaan. Kok bisa? Karena mereka merasa bayar, mereka semangat. Betul nggak? Orang kan kalau nggak bayar nggak merasa semangat. Gue dikasih gratis kok. Apa semangatnya? Gitu ya. Mungkin dari saya itu, nanti kalau mau diskusi lagi, ya silakan aja, nggak masalah, karena waktu juga yang harus menghentikan saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus pada Pak Ridwan. Ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu, nanti kalau ingin berdiskusi lanjut dengan Pak Ridwan, nanti bisa minta nomor HP-nya supaya bisa masuk ke GAPMI dari UMKM yang ada ya. Jadi bagaimana kita lebih mengembangkan bahwa saya adalah sebagai wirausaha dan saya adalah sebagai pengusaha. Baik, sekali lagi kita beri aplaus untuk Pak Lurah dan Pak Andi. Baik, untuk selanjutnya karena kita mohon izin Prof. Ini barusan dari panitia, sebelum nanti Pak Irwan akan melanjutkan kembali aktivitasnya, ini akan ada penyerahan cendera mata terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan kepada sesi pemateri yang kedua. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak Wakil Direktur 2, Bapak Dr. Heri Erlangga, Esos SPD MPD, untuk menyampaikan
cenderamata kepada pemateri, yakni Bapak Adi, yang pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Irwan. Mohon berkenan Pak Dekan untuk foto bersama terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Irwan atas kehadirannya. Baik, hadirin boleh beri tepuk tangan saya lagi. Dan ini ada salah satu produk yang dipamerkan di bawah, nanti Bapak Ibu bisa